Selamat datang kembali di pelajaran manajemen gereja yang terakhir. Pada bagian yang terakhir ini kita akan membahas tentang administrasi gereja. Kita lihat di dalam diktat, administrasi gereja adalah sarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan program gereja agar seluruh tujuan gereja dapat dicapai dengan lebih baik. Sebab tanpa adanya keteraturan dan ketertiban dalam memberikan tugas-tugas kepada seseorang, mustahil seluruh kegiatan gereja dapat terlaksana dengan baik. Itu sebabnya gereja harus mengelola administrasi gerejanya dengan baik dan seksama. Dalam pelajaran ini kita akan melihat 3 bagian administrasi besar yang dilakukan oleh gereja. Tentunya administrasi gereja tidak hanya mencakup ketiga bagian ini saja, tetapi masih ada hal-hal lain yang terlibat dalam pengelolaan administrasi gereja. Namun pada manajemen gereja kali ini kita hanya akan mempelajari 3 hal yang memang perannya cukup dominan di dalam kehidupan bergereja. Yang pertama adalah mengelola data jemaat. Data jemaat adalah data yang sangat penting yang harus dimiliki oleh sebuah gereja. Tanpa adanya data jemaat yang baik dan lengkap, gereja tidak mungkin dapat mengembangkan jemaatnya dengan baik. Ada beberapa manfaat dari data jemaat yang lengkap, antara lain, yang pertama untuk mengetahui pertumbuhan jemaat dari tahun ke tahun. Yang kedua, untuk mengetahui struktur dan potensi jemaat, ada berapa jemaat dewasa, pemuda, anak, dan berapa jumlah kaum pria atau wanitanya, serta bagaimana rata-rata tingkat pendidikan mereka. Yang ketiga, untuk mengetahui berapa banyak jemaat yang sudah memiliki komitmen untuk melayani Tuhan di dalam gereja. Kemudian untuk mengetahui berapa banyak jemaat yang sudah dibaptis air atau yang masih simpatisan. Kemudian untuk kepentingan lainnya, misalnya kunjungan besuk, korespondensi seperti mengucapkan selamat ulang tahun, mengirimkan kartu ulang tahun atau surat undangan, pengelompokan wilayah untuk kelompok sel misalnya, atau bantuan sosial berupa golongan darah. Kalau kita melihat di sini, memang administrasi gereja seringkali dianggap sebagai sesuatu yang mati, sesuatu yang tidak menggairahkan, bahkan tidak penting. Tentu kalau kita bergabung ke dalam sebuah gereja, hal-hal yang kita lihat lebih seperti bagaimana pengajarannya, bagaimana programnya. Tetapi untuk administrasi, hal-hal yang bersifat data, memang rata-rata belum banyak gereja yang menyadari bahwa ini penting sekali dan harus di-manage dengan baik. Gereja bukan hanya berhubungan dengan relationship-nya saja, tetapi ada sebuah struktur yang menopang hubungan yang dibuat oleh gereja dengan jemaat. Apalagi kalau gerejanya sudah bertambah besar. Kalau kita pikirkan, ketika seseorang merintis gereja, mungkin dia akan mengenal seluruh jemaatnya. Karena jemaatnya hanya ada 30 orang, 40 orang, atau 50 orang. Mungkin belum ada sarana untuk merekam data mereka. Karena kita merasa, kita juga masih ingat si ini rumahnya di sini, punya istri ini, anaknya ini, dan lain sebagainya. Tetapi apabila kita perhatikan semakin bertumbuhnya sebuah gereja, hal ini menjadi penting. Karena tentu saja ketika gembala misalnya hanya memperhatikan tentang keadaan jemaat dan lain-lain, sulit bagi gembala untuk menyampaikan firman Tuhan yang baik. Karena menyiapkan firman Tuhan juga membutuhkan waktu. Karena itu administrasi gereja harus bisa menopang pelayanan atau visi misi yang hendak dicapai oleh gereja. Untuk mengelola data jemaat ini, dari waktu ke waktu gereja harus terus memperbaharuinya. Sekurang-kurangnya setiap sebulan sekali, jemaat baru diminta kesediaannya untuk mengisi formulir biodata jemaat yang disediakan gereja. Apabila gereja memiliki komputer, sebaiknya data jemaat tersebut dikelola dengan menggunakan program komputer. Ada beberapa buku penting yang harus dibuat oleh gereja, antara lain buku baptisan air, buku pemuridan, pemberkatan nikah, penyerahan anak, kematian jemaat, perpindahan jemaat, dan lain-lain. Buku-buku tersebut harus diarsipkan dan dipelihara dengan baik oleh sekretariat gereja. Sebab buku ini banyak manfaatnya,
terutama dapat dipakai sebagai alat bukti yang diperlukan di kemudian hari. Kita bisa melihat beberapa contoh di sana dan mungkin secara gampang kita menganggap buku-buku ini tidak penting. Tetapi justru dari buku-buku atau dokumen-dokumen ini kita bisa melihat keadaan jemaat dan juga kesehatan gereja. Saya beri contoh misalnya, kita hanya memfokuskan diri dan menghitung berapa jumlah jemaat yang hadir di hari Minggu, tanpa kita menuliskan dengan baik berapa banyak orang yang sudah mengalami baptisan air. Ketika kita melakukan hal tersebut, kita tidak benar-benar tahu apakah jemaat kita berkomitmen untuk bertumbuh, berkomitmen untuk berkomunitas, berkomitmen untuk mendedikasikan dirinya memang sebagai orang Kristen yang sejati dengan cara mengambil baptisan air. Tetapi kalau kita menyimpan data baptisan air dengan baik, maka kita bisa melihat mungkin dari 100 orang yang biasa hadir setiap minggu, hanya ada 20 buku baptisan air. Dan ternyata ketika kita cek memang 80 orang belum dibaptis. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bukan hanya menentukan program apa yang harus kita tekankan, yang harus kita kenalkan, tetapi kita juga mengetahui keadaan jemaat yang sesungguhnya. Salah satu contoh yang lain misalnya, pemberkatan nikah. Ketika kita melihat tidak ada orang yang menikah terlalu banyak di gereja kita, padahal kita melihat anak-anak mudanya banyak, maka kita boleh bertanya, apakah selama ini pengajaran yang diajarkan oleh gereja tentang keluarga seimbang atau tidak? Jangan-jangan di komunitas anak muda kita, di pemuda kita, mereka hanya menekankan tentang mungkin menjadi single di hadapan Tuhan, atau mungkin mengejar karir dan sebagainya. Dari situ kita bisa melihat proporsi khotbah yang harus kita berikan juga bisa menyesuaikan dengan keadaan jemaat yang ada. Kemudian salah satu yang paling penting adalah buku pemuridan. Kalau kita sudah melihat sekian banyak orang dibaptis, tetapi kemudian tidak ada orang yang mengikuti pemuridan atau sedikit jumlahnya, maka kita juga perlu mempertanyakan ulang komitmen mereka. Kalau tentang data untuk kelompok sel, kita melihat lewat alamat contohnya, dan berapa orang yang sudah berkomitmen untuk tertanam di dalam kelompok selnya masing-masing. Jadi, di balik semua hal-hal yang dipersiapkan, yang kita anggap membosankan, yang kita anggap menghabiskan waktu yang banyak, ini merupakan data yang sangat penting, aset yang berharga untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh gereja, mengetahui keadaan jemaat, dan membawa mereka menuju ke arah yang sama, yaitu mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan. Kita lihat di sana ada beberapa contoh dari buku-buku yang ada. Tentu tidak harus seperti ini, namun ini menjadi template yang baik yang kita bisa pakai juga di dalam pelayanan kita. Dalam buku baptisan air misalnya, ditanya di sana ada nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nama kedua orang tua, tanggal baptisan, dan pelayan baptisan siapa. Kemudian buku pemuridan juga hampir sama, nama lengkap siapa, alamat dan telepon, nama program, nama instruktur, tanggal lulus, keterangannya. Buku pemberkatan nikah, ada nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nama kedua orang tua, tanggal pernikahan, pelayanan pemberkatannya siapa. Buku penyerahan anak, ada nama lengkap anak, ada tanggal lahir, alamat dan telepon, nama kedua orang tua, tanggal penyerahan, dan pelayan penyerahan. Begitu juga dengan buku kematian jemaat, ada nama lengkap almarhum, tanggal lahir, alamat terakhir, tanggal wafat, tempat pemakaman, dan keterangan. Dan yang terakhir adalah buku perpindahan jemaat. Ada nama lengkap, tanggal lahir, alamat dan telepon, alasan kepindahan, pindah ke gereja mana, dan keterangannya apa. Di sana juga ada data-data yang diambil untuk kartu anggota. Bagi gereja yang belum memiliki komputer, data jemaat dapat dibuat dengan menggunakan kartu anggota yang disusun berdasarkan abjad dan disimpan di dalam kotak. Ini tentu untuk gereja-gereja yang sangat-sangat tradisional dan mungkin berada bukan di perkotaan. Kartu keanggotaan ini dengan mudah dapat terus-menerus dilengkapi atau diupdate apabila ada perubahan data jemaat.
Di sana ada data pribadi, ada data keluarga, bahkan ada foto dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, kartu anggota ini memang rasanya seperti kartu untuk kita berobat. Sekali lagi, ini untuk gereja yang mungkin tradisional dan tidak memiliki teknologi yang baik. Namun pada prinsipnya sama. Kita menyimpan data-data ini tidak perlu di dalam satu lembar khusus, tetapi bisa di dalam komputer. Kemudian gerejalah yang akan mengupdate atau memperbaharui data-datanya setiap beberapa waktu tertentu. Setiap anak yang sudah dibaptis harus dibuatkan kartu keanggotaannya sendiri, dan setiap anggota jemaat yang sudah pindah gereja atau meninggal, kartu keanggotaannya harus disimpan tersendiri. Jadi dibalikan ke gereja dan dipisahkan. Di sana ada formulir baptisan air, formulir permohonan nikah, dan formulir penyerahan anak. Kita akan melihat sharing dari Pak Wahyudi. Dia adalah orang yang biasa mengelola data jemaat di GBI Bethel Bandung. Apa yang dia hadapi, bagaimana cara dia mendapatkan data-data jemaat ini, dan untuk apa data ini digunakan, dia akan jelaskan di video yang akan kita saksikan berikut ini. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saat ini saya dipercaya untuk menangani pengelolaan data jemaat di GBI Bethel Bandung. Untuk dapat menggembalakan umat dengan baik, salah satu kuncinya adalah pengelolaan data jemaat yang baik pula. Salah satu perombakan pengelolaan data jemaat kami lakukan di tahun 2018. Mengambil momen Natal pada tahun 2018 itu, di mana biasanya gereja kami memberikan hadiah kepada jemaat, kami meminta jemaat untuk mengisi data primer atau basic data, yaitu data-data yang sesuai dengan KTP dan beberapa data tambahan lain yang dinilai sangat penting bagi gereja. Nah, inilah form yang digunakan pada tahun 2018 ketika kita akan memasuki event Natal di tahun itu. Nah, di sini kita lihat isiannya sederhana, yaitu nama, kemudian alamat, kemudian nomor handphone. Kemudian di sini kita lihat ada foto KTP. Selanjutnya adalah di sini informasi mengenai program pemuridan SMK. Sudah sampai level mana jemaat tersebut mengikuti program pemuridan SMK. Dan kemudian di sini ada juga informasi mengenai apakah jemaat tersebut sudah tergabung di dalam Komsel atau belum. Kemudian juga berikutnya, karena ini menjelang Natal, kita juga meminta data dan bertanya kepada jemaat ibadah Natal mana yang akan mereka hadiri pada tahun 2018 tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa contoh di Christmas Gift Voucher nomor 10455 ini, kita lihat ada nama ditulis, tapi kemudian alamatnya dikosongkan. Kenapa alamat dikosongkan? Karena alamat ini ternyata sama dengan alamat yang ada di KTP. Artinya Pak Amrin ini tinggal di rumah yang alamatnya persis sama dengan yang tercantum di dalam KTP. Jadi tidak perlu ditulis lagi dua kali. Nah, tetapi apabila ada jemaat yang alamat tinggalnya berbeda dengan yang tercantum di KTP, maka dia harus menulis alamat tinggalnya dengan lengkap. Karena kita akan memakai alamat tinggal untuk masuk di data kita dan bukan alamat yang ada di KTP apabila alamat tinggal yang sekarang mereka tinggali berbeda dengan alamat yang ada di KTP. Mengapa memerlukan foto KTP? Karena melalui KTP kita bisa mendapatkan nama lengkap, alamat yang juga lengkap dengan kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota. Informasi ini sangat penting agar kita mendapatkan data yang berkualitas. Alamat tinggal juga merupakan salah satu data penting yang seringkali terabaikan. Untuk gereja di kota-kota besar,
di mana jemaat bisa datang dari berbagai daerah yang jauh. Data alamat yang baik haruslah juga memuat nama kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota. Setelah mendapatkan data-data penting di atas, selanjutnya kita harus memasukkan data tersebut ke dalam sistem database gereja. Hal penting yang harus dilakukan dan diperhatikan di tahap entry data ini adalah yang pertama, memastikan agar data dapat di-entry dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hindari salah ketik nama, alamat, nomor KTP, nomor handphone, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, untuk data entry kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota, sebaiknya tidak ditulis manual, tetapi diberikan pilihan dalam bentuk drop-down menu. Hal ini penting supaya nama-nama tersebut seragam. Dan dengan demikian kita dapat melakukan pemetaan tempat tinggal jemaat dengan baik berdasarkan data kelurahan dan kecamatan. Setelah gereja memiliki basic data yang berkualitas, selanjutnya perlu dipikirkan untuk membuat kartu anggota jemaat. Apa kriteria agar jemaat dapat dibuatkan kartu anggota? Tentu tiap-tiap gereja memiliki pertimbangan masing-masing dan sangat mungkin berbeda antara satu gereja dengan gereja yang lain. Di GBI Bethel Bandung, gereja menetapkan bahwa jemaat baru akan memperoleh kartu anggota jemaat jika telah menyelesaikan program pemuridan level 1 atau yang kita sebut SMK berakar. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih sangat banyak jemaat aktif yang masih belum mengikuti program pemuridan level 1 tersebut. Mereka adalah jemaat yang setiap minggu aktif beribadah di GBI Bethel, dan tentu saja mereka ini pun harus kita perhatikan dan kita layani sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, GBI Bethel Bandung menerbitkan 2 macam kartu anggota jemaat, yakni yang berwarna biru dilengkapi dengan foto untuk mereka yang telah menyelesaikan program pemuridan minimal level 1, dan kartu yang kedua berwarna kuning yang kita sebut sebagai kartu anggota sementara tanpa foto, dan ini diperuntukkan bagi jemaat aktif yang belum mengikuti program pemuridan level 1. Mengapa diperlukan kartu anggota jemaat? Yang pertama, sebagai tanda pengenal yang menunjukkan bahwa pemegang kartu anggota jemaat merupakan jemaat aktif yang beribadah di GBI Bethel Bandung. Yang kedua, sebagai identitas pembeda. Melalui nomor kartu anggota jemaat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, gereja bisa membedakan jemaat walaupun memiliki nama yang persis sama. Kegunaan yang ketiga daripada kartu anggota jemaat adalah sebagai alat komunikasi antara jemaat dengan gereja. Sebelum diterbitkan kartu anggota jemaat, kami sering dibuat ragu-ragu ketika ada jemaat yang meminta pelayanan gereja. Misal ada orang yang datang ke sekretariat gereja minta dilayani pemberkatan nikah. Tanpa kartu jemaat, kita tidak bisa yakin apakah orang ini benar anggota jemaat kita atau bukan. Kemudian yang keempat, sebagai syarat untuk mendapatkan layanan tertentu. Nah, fungsi yang kelima atau yang terakhir, sebagai alat presensi kegiatan. Nah, karena kartu anggota jemaat yang diterbitkan oleh GBI Bethel Bandung adalah kartu yang berisi chip RFID. Maka dengan RFID reader, kartu tersebut bisa dibaca datanya. Nah, misal ini digunakan untuk presensi ibadah raya atau konser doa, ataupun nantinya akan dikembangkan untuk daftar atau sebagai presensi, alat presensi di dalam kelompok sel. Nah, tantangan berikutnya setelah kita memiliki data jemaat yang berkualitas adalah bagaimana kita memelihara data agar tetap up to date. Nah, sekarang ini kita menyadari bahwa ada banyak orang yang dengan cepat berganti nomor handphone.
Selain nomor HP, alamat tinggal pun tidak sedikit yang berubah, terutama ketika data sudah berusia 2 tahun atau lebih. Bagaimana GBI Battle melakukan update data jemaatnya? Biasanya kita mengambil kesempatan pada saat ada kegiatan yang memerlukan pendaftaran. Pada form pendaftaran, kita tanyakan lagi nomor handphone dan alamat tinggalnya. Dan tentu saja dengan menyertakan juga nomor kartu anggota jemaat. Dengan cara ini, sedikit demi sedikit kita bisa terus melakukan update data jemaat. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa mengelola data jemaat itu tidak mudah. Perlu ketelitian, perlu orang yang memiliki ketekunan untuk memelihara data jemaat. Melakukan pengumpulan data juga tidak mudah. Entry data tidak mudah, perlu akurasi yang tinggi. Kemudian memelihara dan mengupdate data, tentu itu juga diperlukan lagi effort khusus. Nah, tetapi memang sebagai gereja yang baik, yang ingin mengenal jemaatnya, yang ingin melakukan pelayanan yang terbaik, tentu kita harus mengupayakan agar kita dapat mengelola data jemaat dengan baik. Nah, saya mau katakan bahwa pengelolaan data itu demikian penting, sehingga sangat penting bagi kita, sangat penting bagi gereja untuk mengupayakan pengelolaan data dengan baik dan dengan benar. Nah, demikian paparan dari saya mengenai pengelolaan data jemaat di GBI Battle Bandung. Kiranya ini menjadi berkat dan bekal bagi Anda untuk memasuki pelayanan di gereja lokal Anda masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apabila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, nanti Bapak Wahyudi akan bergabung dengan kita di kelas Zoom. Dan Anda bisa bertanya kepada beliau hal-hal yang Anda rasa masih membutuhkan informasi seputar pengelolaan data jemaat. Kemudian administrasi yang kedua adalah mengelola keuangan gereja. Tugas bendahara sangat penting dalam setiap gereja, terlebih lagi bagi gereja yang mandiri secara finansial. Karena ada juga gereja yang disupport oleh induknya. Jika bendahara kurang cakap dalam menjalankan fungsinya atau bendahara melalaikan tugasnya, maka administrasi keuangan akan menjadi kacau dan dapat berakibat buruk. Itu sebabnya gereja harus memiliki seorang bendahara yang jujur, teliti, dan cakap mengelolanya. Namun pekerjaan bendahara harus terus-menerus dipantau secara ketat oleh gembala sidang atau majelis gereja. Seorang gembala sidang sebaiknya tidak menangani sendiri keuangan gerejanya secara langsung karena ia sendiri menerima tunjangan dari kas gereja. Lebih dari itu, agar pengelolaan keuangan gereja dapat berjalan secara terbuka atau transparan dan diketahui oleh para jemaatnya. Tugas gembala sidang secara bersama dengan para majelis menetapkan kebijakan dan mengawasi pengelolaan keuangan gereja tersebut. Untuk mengawasi arus kas itu sendiri, baik pemasukan dana maupun pengeluaran dana, sebaiknya dikontrol oleh seorang pemeriksa buku bendahara atau auditor. Sebagaimana yang kita ketahui, biasanya pendeta atau gembala itu mendapatkan uang dari jemaatnya. Tentu jumlahnya ditentukan oleh anggaran aturan rumah tangganya masing-masing. Contoh misalnya di GBI. GBI tidak menerapkan semua persepuluhan masuk ke gembala, tetapi dengan sistem gaji. Sehingga seberapa besarnya pun perpuluhannya, itu tidak semua didapatkan oleh gembala karena gembala hanya mengambil sekian persennya saja dan itu ditetapkan di dalam tata tertib gereja sinode GBI. Mungkin gereja-gereja lain memiliki aturan-aturannya masing-masing. Tetapi pada intinya, alangkah baiknya apabila keuangan gereja memang tidak dipegang oleh gembalanya sendiri. Selain mengurangi godaan, ketika kita mengajak seseorang lain untuk melihat, mengaudit, atau membantu mengatur alur keuangan ini, alur keuangan dapat diset dengan cara transparan. Bahkan, jemaat pun bisa ikut mengetahui apa yang terjadi, berapa pemasukan dan pengeluaran, apakah pengeluaran yang dilakukan efektif atau tidak, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keuangan.
Ada beberapa pedoman dan prioritas penggunaan keuangan gereja. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup gembala sidang dan para pengerjanya. Yang kedua, untuk pemeliharaan janda-janda, anak yatim piatu, dan jemaat yang miskin lewat diakonia. Kemudian membiayai misi penginjilan gereja, membiayai operasional sekretariat gereja, dan untuk membiayai sarana dan prasarana peribadatan gereja. Apabila jumlah arus kas gereja sudah cukup besar nilainya, maka pengelolaan harus dilakukan oleh seorang bendahara dan seorang auditor yang bekerja sepenuh waktu agar semua kegiatan dan program gereja dapat berjalan dengan lancar. Sebentar kita akan mendengar Ibu Jovita, dia diperbantukan mengelola keuangan dalam hal manajemen keuangan di GBI Bethel Bandung. Tentunya dia juga dibantu oleh beberapa orang yang memang expert di dalam bidang tersebut. Salah satu hal yang diatur oleh Ibu Jovita juga dengan tim adalah alur arus kas keluar dan masuk dari gereja, dan beliau akan menyampaikan kepada kita apa yang dilakukan, bagaimana caranya, dan mengapa pengelolaan keuangan gereja ini sangat penting untuk diperhatikan. Tapi sebelumnya kita akan melihat beberapa pedoman secara umum petunjuk pengelolaan buku kas. Yang pertama, semua penerimaan dan pengeluaran harus langsung ditulis. Jangan ditunggu sampai beberapa hari agar apa yang harus dicatat tidak terlupakan. Yang kedua, khususkanlah waktu yang secukupnya untuk mengisi buku kas serta rutin dan dengan baik, benar, juga tepat. Cara mengerjakan buku kas harus tetap sama, konsisten. Setiap akhir bulan, bendahara harus menyelesaikan administrasi keuangan gereja dan membuat laporannya secara lengkap untuk gembala sidang dan majelis gereja. Jangan memakai buku kas sebagai buku untuk mencatat transaksi lainnya yang berkaitan langsung dengan keuangan gereja. Buku kas harus disimpan dalam lemari atau peti kas yang terkunci dan berada pada ruangan yang terkunci aman. Halo, perkenalkan, nama saya Jovita. Saat ini saya bekerja di GBI Bethel Bandung di bidang litbang dan membantu keuangan GBI Bethel Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan proses keuangan atau manajemen keuangan GBI Bethel Bandung. Tapi pertama-tama saya ingin memberikan arti atau definisi dari manajemen keuangan itu sendiri. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan dapat diartikan atau didefinisikan sebagai segala aktivitas atau kegiatan meliputi bagaimana cara sebuah organisasi memperoleh dana, mengalokasikan atau menggunakan dana, dan yang ketiga adalah mengelola aset organisasi sehingga hal tersebut dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan utamanya. Secara garis besar, fungsi manajemen keuangan itu ada 5. Yang pertama adalah planning atau perencanaan keuangan. Kedua adalah budgeting atau pengalokasikan atau penganggaran. Yang ketiga adalah controlling, pengendalian keuangan. Keempat adalah auditing, pemeriksaan keuangan. Dan yang kelima adalah reporting, pelaporan keuangan. Nah, saya ingin menjelaskan secara garis besar masing-masing dari kelima fungsi manajemen keuangan tersebut. Yang pertama itu planning atau perencanaan keuangan. Ini itu meliputi segala perencanaan, arus kas, dan rugi laba dari sebuah organisasi. Dan yang kedua itu budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan organisasi, sehingga hal tersebut dapat dilakukan secara efisien dan juga maksimal. Yang ketiga itu penting untuk melakukan controlling, karena di sini fungsi dari manajemen keuangan itu untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap keuangan dan atau sistem keuangan yang digunakan oleh organisasi tersebut. Keempat, itu auditing, yaitu adanya audit internal untuk melihat apakah keuangan atau sistem keuangan tersebut sudah sesuai dengan standar dan adakah penyimpangan yang dilakukan oleh organisasi atau pelaporan atau pencatatannya. Yang kelima adalah reporting, yaitu memberikan informasi dan juga analisis rasio dari angka-angka tersebut biar pihak manajemen tuh dapat mendapat gambaran yang baik gitu tentang kondisi keuangan organisasi.
Sehingga ketika mengambil keputusan mereka bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang manajemen keuangan yang dilakukan atau diterapkan di GBI Bethel Bandung, saya ingin Anda melihat dulu struktur organisasi dari GBI Bethel Bandung. GBI Bethel Bandung ini memiliki struktur seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini tuh terdiri dari bidang yang saya lingkari dengan warna merah. Terdapat 7 bidang di GBI Bethel Bandung, yaitu penyembahan, pelayanan, penginjilan, persekutuan umum, persekutuan komunitas, persekutuan komisi pemuda dan anak, dan persekutuan pemuritan. Nah, di bawah dari bidang adalah komisi atau yang saya lingkari dengan warna kuning. Komisi ini merupakan turunan dari bidang dan masing-masing bidang memiliki beberapa komisi. GBI Bethel Bandung sendiri sudah melakukan kelima fungsi manajemen keuangan tersebut untuk membantu proses pengambilan keputusan sehingga GBI Bethel Bandung bisa dibantu untuk proses pencapaian tujuannya. Yang pertama, planning atau perencanaan keuangan. Bagaimana GBI Bethel Bandung melakukannya? Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa GBI Bethel Bandung terdiri dari bidang dan juga komisi. Nah, setiap tahunnya bidang dan komisi ini dikumpulkan untuk dilakukan rapat kerja tahunan. Di rapat kerja ini mereka harus melakukan planning. Setelah mendengar arahan dari gembala, tujuan dari atau arahan yang akan dilakukan oleh gembala selama 1 tahun, mereka harus membuat planning atau perencanaan program kerja yang terkait dengan perencanaan keuangan. Jadi dengan demikian kita akan tahu arus kas mana yang harus kita kontrol sehingga tidak ada bulan-bulan di mana benar-benar gereja itu mengalami kekurangan dan atau mengalami kelebihan yang berlebihan. Nah, di rapat kerja ini juga mereka harus melakukan budgeting atau penganggaran. Setiap bidang atau komisi itu memiliki program kerja yang sesuai dengan arahan gembala. Nah, mereka itu harus mengalokasikan atau membudgetkan berapa kira-kira alokasi dana yang mereka perlukan untuk 1 tahun atau per programnya. Sehingga kita tahu dan kita bisa planning dan juga budgeting supaya anggaran itu bisa lebih efisien dan maksimal. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan. Bagaimana cara GBI Bethel melakukannya? Kita itu mengharuskan mereka setiap ketua bidang dan atau komisi untuk melaporkan secara 3 bulanan atau triwulan. Nah, di sini kita bisa mengevaluasi setiap program kerja termasuk juga keuangan yang mereka lakukan. Ada misalnya komisi yang over budget atau melebihi budget yang sudah mereka anggarkan atau rencanakan di awal tahun. Ada komisi yang di bawah budget atau under budget. Nah, kalau over budget kan sangat mudah dipahami ya. Kenapa kalau misalnya kita harus mengevaluasi dia? Karena kan jadi meledak gitu pengeluarannya. Tapi kalau under budget, kenapa kita harus evaluasi juga dan memberikan peringatan? Nah, under budget ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa program kerja yang sudah di planning itu tidak berjalan dengan baik, sehingga ini juga tidak baik untuk gereja dan juga jemaat. Sehingga kita harus tahu dan bisa mengevaluasi hal tersebut. Nah, yang keempat, auditing. Bagaimana cara GBI Bethel Bandung melakukan auditing? Kita memiliki tim audit internal. Nah, bisa dilihat dari bagan atau struktur keuangan di GBI Bethel Bandung, setidaknya ada 7 kas yang kita miliki. Dan setiap kas ini memiliki auditor. 4 kas dipegang oleh auditor 1, 3 kas dipegang oleh auditor 2. Mereka melihat apakah ada penyimpangan, apakah sudah sesuai standar, dan kemudian melaporkannya kepada gembala. Sehingga gembala juga mengetahui tentang kondisi keuangan gereja. Yang kelima ini pembuatan laporan atau reporting. Ini dilakukan oleh gereja Bethel Bandung itu dengan timely, yaitu benar-benar real time karena kita menggunakan sistem yang sudah terintegrasi dengan internet dan juga bantuan sistem keuangan yang sudah di-customasi atau sudah di-tailor seperti kebutuhan di GBI Bethel Bandung. Nah, sistem keuangannya ini benar-benar kita buat
sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan setiap kas yang ada di GBI Betal Bandung. Pembuatan sistem keuangan ini menggunakan chart of accounts atau bagan akun yang bertindak sebagai pos atau loker. Untuk membuat kita tahu bagaimana kira-kira fungsi dari chart of account, kira-kira dia tuh berfungsi seperti loker. Kalau misalnya di sekolah kita ada loker, misalnya loker A untuk Andi, B untuk Budi, dan C untuk Charlie. Nah, barang dari mereka itu tidak akan tercampur satu sama lain karena mereka ada di loker-lokernya. Sama dengan halnya chart of accounts. Chart of accounts ini untuk memisahkan antara pengeluaran A, B, dan C atau penerimaan A, B, dan C. Nah, sebagai contoh misalnya loker A itu untuk bidang penyembahan, loker B itu untuk bidang pelayanan, dan loker C itu buat bidang penginjilan. Nah, loker dari A ini kan buat bidang penyembahan dan komisi di bawahnya. Sehingga setiap ada pengeluaran yang dilakukan oleh bidang penyembahan atau komisi penyembahan, dia akan selalu masuk loker A. Tapi kalau misalnya pengeluarannya itu untuk penginjilan atau komisi di bawah bidang penginjilan, dia akan selalu masuk loker C. Sehingga pengeluaran dari loker A dan B dan C tidak akan menjadi satu, dan kita akan tahu berapa pengeluaran di masing-masing bidang dan atau komisi tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga mudah dipahami ya. Nah, sebagai contoh lebih terperinci, misalnya ya di bidang pelayanan di sini ada komisi pemerhati, pelawatan dan juga penghiburan. Nah, chart of account ini membantu. Misalnya, saya ambil komisi penghiburan, ada karangan bunga kedukaan. Dengan bantuan chart of accounts ini, kita akan tahu, kita akan simpan ketika ada pengeluaran untuk karangan bunga, dia akan masuk ke nomor yang sudah tertera di sana, yaitu nomor karangan bunga dan kedukaan. Pada akhir tahun, kita akan mengetahui berapa jumlah pengeluaran yang diberikan atau dikeluarkan untuk karangan bunga kedukaan. Nah, seperti itulah kira-kira bagan akun atau chart of account bekerja. Chart of accounts ini sangat membantu untuk proses pencatatan transaksi dan juga membantu proses pelaporan, sehingga proses pelaporannya itu lebih rapi. Setiap kali ada yang masuk itu akan selalu pada bidangnya gitu. Jadi akan mudah banget dan bisa dilihat langsung. Kira-kira demikianlah garis besar proses keuangan atau manajemen keuangan yang diterapkan oleh GBI Betal Bandung. Kiranya hal ini dapat membantu dan memberikan pengetahuan baru kepada Anda. Yang paling penting, manajemen keuangan gereja yang baik sangat penting dilakukan agar kita bisa memberikan pertanggungjawaban kita kepada manusia, yaitu jemaat atau orang-orang yang sudah memberikan donasi, sumbangan, dan lainnya, dan juga kepada Tuhan tentunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pada kenyataannya seringkali kita memakai program manajemen keuangan di dalam gereja, apalagi ketika gerejanya memang sudah memiliki jumlah jemaat yang cukup besar, karena uang yang diterima juga tentunya lebih besar daripada gereja yang baru dibuka atau memiliki jemaat yang sedikit. Kalau kita perhatikan di sini, kegiatan dari bendahara juga pembukuan adalah kegiatan yang sangat menyita perhatian, menyita waktu, dan membutuhkan ketelitian yang tinggi. Karena itu, biasanya bendahara-bendahara yang ada bukan hanya dipilih yang jujur, namun yang memiliki keterampilan di dalam bidang tersebut. Sekali lagi, administrasi gereja seringkali tidak terlihat di mimbar. Seringkali pelayanan ini bukan pelayanan yang mendapatkan sorotan, tetapi perlu kita ketahui, bukan orang-orang yang tidak berada di depan mimbar yang tidak bekerja dengan keras. Justru orang-orang yang berada di belakang mimbar, yang berada di luar panggung, mereka seringkali memberikan waktu-waktunya secara khusus, tenaga yang ekstra, untuk memastikan bahwa gereja dapat berjalan dengan baik dan memenuhi visi misinya. Karena itu kita harus benar-benar menghargai setiap orang yang bekerja di bagian administrasi gereja, meskipun memang pada kenyataannya lebih banyak orang yang ingin melayani di atas panggung. Kita lihat di sini ada beberapa contoh formulir yang bisa digunakan.
Misalnya formulir penerimaan dana. Di sana ada laporan hasil persembahan dan persembahannya pun dibagi dengan kas-kas yang tertentu. Misalnya ada persembahan umum, persembahan syukur, persembahan khusus, dan persepuluhan. Biasanya nanti pengeluarannya pun dialokasikan berdasarkan kas-kas yang ada. Kemudian kalau kita lihat di sana ada hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ketika uang dihitung harus ada beberapa orang yang menjadi saksi. Biasanya di sini ada koordinator ibadah yang mendapatkan uang dan laporan dari staf bendahara. Kemudian nanti uang dan laporan ini diberikan kepada bendahara umum. Kemudian disimpan ke dalam kas gereja. Di sini juga ada laporan penerimaan dana. Jumlah persembahan dan persepuluhan jemaat tahun 2002. Contohnya Januari sampai Desember sesuai dengan satelit-satelit yang ada. Di sana juga ada daftar pemberi persepuluhan, siapa saja. Biasanya nanti daftar ini ditampilkan entah di warta jemaat atau di papan pengumuman, sehingga orang yang memberikan perpuluhan dapat mengecek apakah nama atau pemberian yang dia berikan ada dan masuk ke dalam kas persembahan ini. Ada di sini juga formulir pengeluaran dana, yaitu persetujuan pengeluaran dana. Jadi ketika ada orang yang ingin mengeluarkan dana, maka tidak bisa dana dikeluarkan sebegitu saja, tetapi setidaknya harus ada 2 orang yang memang mengusulkan dan menyetujui. Salah satu hal yang kita bisa lihat bukan hanya arus keuangan ini penting bagi terjalannya program gereja, tetapi salah satu data yang kita bisa temukan dari jumlah perpuluhan misalnya adalah indikator dari komitmen jemaat terhadap gereja. Kita tahu bahwa perpuluhan adalah sesuatu ajaran yang diajarkan kepada jemaat sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Jadi 10% dari setiap pemasukan itu dipotong 10% dan dimasukkan ke dalam perpuluhan. Apabila kita melihat ada jemaat, misalkan tahun ini jemaatnya 100, kemudian tahun depan mengalami pertumbuhan pesat, jemaatnya jadi 200, tetapi jumlah perpuluhan masih sama. Maka kita perlu bertanya, apakah orang 100 yang baru itu memiliki komitmen untuk taat kepada Tuhan lewat perpuluhan? Salah satu data ini ya bisa ditemukan dari pengelolaan administrasi yang baik, yaitu di bidang keuangan. Kemudian di sini juga dijelaskan cara pengisian buku kas. Buku kas dibuat per bulan, penerimaan uang ditulis pada jalur debit dan pengeluaran ditulis pada jalur kredit. Kolom khusus untuk tanggal tidak perlu menulis bulan karena bulan telah ditulis di atas halaman, jadi biasanya per halaman. Baik penerimaan maupun pengeluaran harus ditulis menurut tanggal kalender. Cara menulis uraian penerimaan dan pengeluaran pada umumnya ditulis secara singkat namun jelas. Itulah sebabnya pilih istilah yang lazim dipergunakan dalam dunia pembukuan. Di sana ada contohnya. Dan mengenai saldo ada 2 kemungkinan. Yang pertama, penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Ini disebut dengan saldo laba. Sementara kalau penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran, ini disebut sebagai saldo rugi atau negatif atau merah. Warna merah adalah untuk memperingatkan kita agar segera dicarikan dana masuk untuk menutupi kekurangan dana atau defisit tersebut. Kalau kita perhatikan, sumber dari keuangan gereja yang terbesar adalah lewat jemaat. Karena itu, kita harus dengan sebaik-baiknya mengatur pengeluaran yang ada. Tentu penerimaan sulit untuk diatur. Kita memang mendorong, mengajak jemaat, mengajar, mendidik, kemudian membiasakan jemaat untuk memiliki hati yang memberi. Tetapi di sisi lain, langkah memang aktif yang bisa dilakukan oleh gereja adalah memanage pengeluaran dengan baik. Sehingga meskipun penerimaan misalkan terdampak seperti saat ini sedang corona, kita bisa membuat adjustment untuk menyesuaikan pengeluaran-pengeluaran yang memang perlu di-cut, menanggulangi penerimaan yang berkurang.
Pemeriksaan buku kas selanjutnya, yang pertama di sini untuk memeriksa apakah bendahara bekerja dengan baik dan apakah administrasinya cocok, ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, penghitungan uang kas. Menghitung secara teliti berapa uang tunai yang ada di dalam kas dan juga uang yang ada di dalam rekening, berapa jumlah keseluruhannya. Kemudian memeriksa jumlah penerimaan uang masuk pada bulan itu dan dicocokkan dengan bukti-bukti penerimaannya. Selanjutnya memeriksa jumlah pengeluaran uang pada bulan itu, kemudian dicocokkan dengan kwitansi atau bon-bon pembeliannya. Jadi sekali lagi di sini, ketika kita berhubungan dengan masalah administrasi, hal-hal kecil yang kita rasa sering tidak penting seperti bon-bon, kwitansi, dan bukti penerimaan yang biasa kita buang tidak boleh diabaikan, namun harus benar-benar disimpan. Nanti pada kenyataannya, bon atau kwitansi-kwitansi yang digunakan pun biasa memiliki aturannya sendiri. Misalkan, tidak boleh kwitansi dibuat sendiri, tetapi harus ada cap dari toko. Bon-bon yang ada misalnya harus dikeluarkan dalam waktu yang sesuai dengan program gereja. Misalkan kegiatan baptisan, membeli konsumsi di hari Minggu, maka bon itu harus bertanggalkan hari Minggu di mana baptisan air terjadi. Selanjutnya kita membandingkan uang kas dan buku kas. Nah, di sana kita lihat apakah ada selisih dalam pembukuannya. Apabila pembukuan tersebut tidak cocok, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau tidak cocok, coba hitung sekali lagi uang kas dan saldo yang dalam rekening. Siapa tahu kita salah hitung. Kemudian, menghitung sekali lagi penerimaan dan pengeluaran buku kas. Ingat-ingat apakah ada transaksi yang lupa atau belum dicatat dalam buku kas. Apabila tidak bisa ditemukan, maka laporkan ke gembala sidang atau majelis gereja. Jika ada kekurangan, jangan ditutup dengan menggunakan uang pribadi. Begitu pula sebaliknya, jika ada kelebihan, jangan mengambil kelebihan uang itu untuk kepentingan pribadi. Jadi sekali lagi di sini, kita membiasakan untuk memiliki transparansi di dalam bidang keuangan. Ketika kita menemukan sesuatu, maka alangkah baiknya kita berdiskusi dengan gembala sidang untuk menyikapi masalah ini dengan benar. Sekali lagi, kalau ada kekurangan, jangan ditutupi. Biasanya mungkin ada bendahara yang sudah malas menghitung dan dia orang yang berada dan dia akan bilang, oh udahlah kalau gitu saya tutup aja. Itu berbahaya sekali. Karena seandainya memang ada orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik dengan cara mengambil uang gereja, orang tersebut harus bukan dikonfrontasi, tetapi diingatkan akan dosanya. Jadi sekali lagi ini bukan hanya soal uang, tetapi mengenai prinsip hidup yang harus benar di hadapan Tuhan. Memang untuk jadi bendahara banyak godaan, tetapi kita percaya saat kita memberikan atau membiasakan cara-cara pengelolaan keuangan yang baik dan transparan, maka kita juga menyelamatkan diri kita sendiri, juga jemaat kita, juga majelis yang ada dari godaan dosa yang mungkin akan mengganggu kita di bidang keuangan. Di sini satu lagi yang penting adalah dengan membuat anggaran gereja. Anggaran gereja adalah perhitungan sementara atau prakiraan banyaknya uang yang akan keluar dan masuk untuk jangka waktu tertentu. Anggaran gereja adalah prakiraan berapa besar kemampuan jemaat dalam memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan umum lainnya. Sedangkan anggaran keluar adalah perkiraan berapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan rutin gereja. Contoh misalnya di sini anggaran gereja tahun 2002. Di sana ada iktisar tahun 2001. Jadi kita melihat nyatanya 2001 itu sekian. Sekian yang dimasukkan, sekian yang dikeluarkan, totalnya sekian. Kemudian kita bisa memprediksi kira-kira anggaran di tahun depannya. Biasanya tidak berbeda jauh kecuali ada event-event yang extraordinary. Event-event yang memang tidak biasa, tidak lazim, contohnya virus corona ini. Tentu persembahan pemasukan tahun lalu dengan tahun ini berbeda. Karena tahun lalu bisnis berjalan seperti biasa, tapi tahun ini akibat COVID, maka ada banyak jemaat juga yang terdampak sehingga jelas persembahannya pun berbeda.
Nah, jadi ketika kita membuat budget, sebetulnya kita belum dapat memastikan dengan pasti sekian yang akan kita terima dan sekian yang akan kita keluarkan. Diusahakan agar dalam menyusun anggaran gereja, anggaran pemasukannya harus lebih besar daripada anggaran pengeluarannya. Sebab jika tidak demikian, maka gembala sidang dan majelis gereja harus mencari sumber dana lainnya. Yang terakhir adalah membuat laporan keuangan. Akan sangat baik jika bendahara membuat laporan setiap bulan. Sebab jika jangka waktunya terlalu panjang, maka akan sukar sekali untuk melacak kesalahannya. Lebih dari itu, gembala dan majelis gereja harus secara berkala mengikuti dan memeriksa kondisi keuangan gereja, apakah surplus atau defisit. Untuk itulah laporan keuangan gereja harus dibuat setelah akhir bulan yang bersangkutan. Jadi di sini juga ada template dari laporan keuangan gereja, serta pada akhirnya kita akan melihat saldo atau kas dari kas yang dimiliki oleh gereja. Hal ketiga yang kita akan pelajari dari pengelolaan administrasi gereja di pelajaran ini adalah mengelola dokumen gereja. Kita akan lihat di sini bahwa surat penyurat adalah salah satu kegiatan sehari-hari yang sering dilakukan oleh sekretariat gereja. Ada banyak surat-surat yang harus dibuat oleh gembala sidang atau majelis gereja. Contohnya, akta baptisan air, akta pemberkatan nikah, akta penyerahan anak, surat sertifikat pemuridan, surat atestasi, yaitu tadi surat untuk pemindahan gereja, kemudian surat undangan pelayanan, surat undangan rapat, surat penetapan seorang pelayan Tuhan, surat rekomendasi, dan surat proposal bantuan dana Natal, contohnya. Untuk akta baptisan, akta pemberkatan nikah, akta penyerahan anak, dan sertifikat pemuridan biasanya sudah dibuatkan standarisasinya, yaitu pre-printed. Jadi sudah semuanya sama, dan ini berasal dari sinode gereja. Sehingga kita hanya akan mengisinya sesuai dengan format yang tersedia. Sedangkan untuk surat-surat lainnya, kita harus membuatnya sendiri sesuai dengan peruntukannya. Di sini dibahas membuat surat. Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan pernyataan atau informasi tertulis dari pihak lain. Informasi ini dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, pertanyaan, permintaan, laporan, buah pikiran, dan lain-lain. Surat dipandang sebagai duta organisasi, oleh karena itu kita harus selalu berhati-hati dan sungguh-sungguh dalam menulis sebuah surat. Surat yang tertulis adalah surat yang bisa dibawa kepada hukum, karena itu sifatnya hitam di atas putih. Jadi, apapun yang dikeluarkan oleh gereja harus dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau sudah menyangkut soal kop gereja. Misalkan memberikan informasi dengan kop gereja, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa informasi itu adalah informasi yang benar, yang sesuai. Apabila ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, misalnya diperkarakan, maka kesahan dari surat-surat tersebut harus kita miliki juga. Makanya kita dokumentasikan dengan baik. Hal yang sama berlaku pada surat elektronik, karena saat ini kita juga sudah tahu kita hidup di zaman digital. Karena itu kita juga harus dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang kita tuliskan lewat elektronik, sehingga itu tidak misalnya menimbulkan keresahan masyarakat atau menjadi tempat untuk pembohongan publik. Karena itu bisa diseret ke ranah hukum. Nah, di sini ada beberapa jenis surat. Berdasarkan isi dan asalnya atau pengirimnya, surat bisa dibedakan jadi 3 macam. Misalnya surat dinas resmi, surat niaga, surat pribadi. Menurut keamanannya bisa dibagi sangat rahasia atau biasa. Menurut wujudnya ada kartu pos, warkat pos, surat bersampul, nota, memo, telegram, dan kalau pada saat ini ya surat elektronik ya, surel atau email, atau WhatsApp biasanya kalau sekarang. Menurut banyaknya sasaran yang dikehendaki dicapai, ada surat biasa, ada surat edaran, ada surat pengumuman. Berdasarkan maksud dan tujuannya, ada surat pemberitahuan, perintah,
permintaan, permohonan, peringatan, panggilan, penawaran, perjanjian, pesanan, keputusan, laporan, dan pengantar. Sementara di bagian surat harus ada hal-hal berikut. Harus ada kepala surat. Nomor surat ini biasanya dikeluarkan dan dicatat oleh gereja. Misalnya nomor sekian, surat untuk nomor sekian, ditujukan untuk apa, diserahkan ke siapa, dikirimkan tanggal berapa. Nah, itu biasanya dicatat. Tanggal surat, ada lampiran, ada hal atau perihal, itu apa yang akan dibahas. Ada alamat surat, ada surat salam pembuka, ada isinya, ada salam penutup, tanda tangan, inisial, dan sebagainya. Sementara untuk teknik menyusun surat yang baik, yang pertama, surat ditulis dalam bentuk yang menarik sesuai dengan maksud. Yang kedua, bahasa yang dipakai hendaknya sesuai dengan maksud surat itu. Jadi harus dengan kata-kata yang tepat, jelas, hemat, dan sesuai dengan ketentuan komposisi. Surat menunjukkan budi bahasa, pertimbangan baik, dan bijaksana. Nada surat hendaknya sopan dan simpatik, dan harus tulus dan mencerminkan pengertian akan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang yang ditujunya. Tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang tidak berguna. Juga surat ini tidak boleh terlampau panjang, tetapi harus cukup singkat. Nah, dalam mengatur arsip gereja, kita juga biasanya membutuhkan orang yang memang terampil di sana. Arsip adalah tempat untuk menyimpan surat-surat penting gereja yang harus diadministrasikan dengan baik. Apa yang perlu disimpan? Yang pertama misalnya surat-surat izin gereja dari pemerintah Departemen Agama. Ini penting sekali. Kemudian surat sertifikat atau surat izin mendirikan bangunan gereja. Surat-surat masuk atau surat-surat keluar. Buku-buku catatan penting gereja, laporan dan hasil keputusan rapat majelis gereja, serta surat-surat penting lainnya. Nah, ketika kita mengarsip, kita bisa memilih salah satu sistem penyimpanan arsip yang sesuai dengan kondisi ruangan sekretariat gereja. Untuk surat-surat yang berharga seperti sertifikat hak atas tanah atau surat izin mendirikan bangunan sebaiknya disimpan dalam lemari besi yang tahan api. Biasanya dipergunakan sarana yang disediakan oleh bank berupa kamar deposit ya atau deposito box. Yang paling penting arsip gereja harus diatur sedemikian rupa sehingga mudah untuk mencarinya. Kita akan dengarkan juga penjelasan dari Ibu Febri, salah satu orang yang diperbantukan di GBI Bethel Bandung dalam kegiatan surat menyurat. Dia juga beserta dengan sekretaris umum melakukan arsip dari surat menyurat ini. Tentunya di zaman teknologi seperti ini sulit bagi kita untuk menyimpan setiap surat yang keluar. Karena itu biasanya kita bisa scan surat yang telah keluar atau menyimpan email-email yang telah kita kirimkan untuk kepentingan arsip. Sekali lagi mungkin ini kedengarannya tidak penting, tetapi ketika nanti di masa depan ada sesuatu hal yang dipertanyakan kepada kita dan harus dipertanggungjawabkan, surat, keputusan, atau misalkan dokumen-dokumen yang tertulis lainnya, penting sekali untuk menunjukkan apa yang kita ketahui dan apa yang telah kita lakukan. Mari kita dengarkan penjelasannya. Biarkan ini juga menjadi sesuatu yang kita bisa pelajari dan kita bisa melakukannya dengan baik. Halo, perkenalkan nama saya Febriani Mahiri. Saat ini saya bekerja sebagai salah satu staf di GBI Bethel Bandung. Biasanya saya menangani penjadwalan pembicara dan juga sebagai sekretaris gembala. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana proses surat menyurat dan juga pengarsipannya. Juga sedikit informasi mengenai akta baptisan, akta pernikahan, serta sertifikat penyerahan anak. Untuk pembuatan surat rekomendasi, surat undangan rapat, surat perizinan, bahkan surat-surat umum lainnya biasanya diarahkan pembuatannya kepada sekretaris umum. Sedangkan surat undangan pembicara, misalnya untuk seminar ataupun khotbah, biasanya akan langsung diarahkan kepada saya karena memang secara khusus menangani hal tersebut. Nah, ketika sebuah surat itu selesai dibuat, apa yang harus dilakukan dan siapa saja yang menandatangani surat tersebut? Biasanya yang menandatangani surat tersebut adalah orang-orang yang memang bertanggung jawab atas surat itu. Bisa gembala, bisa wakil gembala, ataupun bahkan kepala kantor. Nah,
dalam lembaga resmi ataupun instansi-instansi resmi, selain memberikan tanda tangan dalam sebuah surat, mereka juga harus memberikan stempel ataupun cap. Nah, di mana letak posisi cap tersebut? Biasanya di sebelah kiri dan harus sedikit kena dengan tanda tangan orang yang bertanggung jawab atas surat tersebut. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana nomor surat itu dan didapatkan dari mana? Nah, untuk di GBI Battle Bandung sendiri, nomor suratnya itu ditentukan dari bagian Litbang dan mereka sudah menentukan formatnya. Biasanya formatnya itu ada nomor surat, kemudian instansi, kemudian komisi, bidang, bulan, bahkan tahun kapan surat itu dibuat. Nah, selain itu ada pertanyaan, bagaimana untuk proses penyimpanan atau pengarsipannya sendiri, Kak? Nah, prosesnya tuh kami melakukan beberapa cara, ada soft copy, kemudian ada hard copy. Nah, selain itu, untuk hard copy-nya biasanya kami simpan di dalam map file ataupun box file dan disimpan di dalam lemari khusus. Nah, biasanya disimpan secara sistematis, baik mulai dari tanggal, bulan, bahkan tahun. Sehingga sewaktu-waktu jika diperlukan, file tersebut dengan mudah didapatkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai akta baptisan, akta pernikahan, bahkan sertifikat penyerahan anak. Bagaimana caranya untuk mendapatkan akta dan sertifikat ini? Nah, yang pertama akta baptisan. Untuk mendapatkan akta baptisan, jemaat harus mendaftarkan diri ke bagian pemuridan. Lalu data tersebut dari bagian pemuridan akan diberikan kepada sekretariat untuk direkap. Nah, data tersebut akan dimasukkan ke dalam buku induk dan juga akan dimasukkan ke dalam komputer dan juga akan difotokopi untuk hasil akta aslinya sendiri untuk proses penyimpanan ataupun filingnya. Nah, setelah itu, setelah akta itu jadi akan ditandatangani oleh gembala, akan diberikan cap untuk biar lebih sah. Setelah itu akan diberikan kembali kepada bagian pemuridan untuk dibagikan kepada jemaat yang memerlukan. Nah, untuk penyimpanannya sendiri itu ada buku induk seperti yang tadi saya sebutkan, lalu ada juga soft copy-nya yang disimpan di dalam komputer ataupun bahkan di laptop, lalu ada hard copy-nya. Jadi akta baptisan yang asli dikopi dan disimpan di dalam map file ataupun box file dan disimpan di dalam lemari khusus dan juga disimpan secara sistematis seperti yang tadi saya katakan, baik tanggal, bulan, bahkan tahunnya, sehingga sewaktu-waktu jika ada yang memerlukan data tersebut dapat dengan mudah diakses. Nah, lalu kita ke akta yang berikutnya. Akta yang berikutnya adalah akta pernikahan. Bagaimana caranya mendapatkan akta pernikahan? Untuk mendapatkannya, jemaat harus mengisi formulir. Nah, untuk mendapatkan formulirnya itu bisa diambil di sekretariat gereja Mekarwangi. Nah, setelah itu jemaat harus mengisi formulir tersebut dan akan dijelaskan oleh bagian pernikahan mengenai persyaratan-persyaratan yang harus mereka kumpulkan. Setelah itu jemaat akan dibantu untuk melakukan proses wawancara dengan bagian pastoral. Setelah itu akan dijadwalkan juga untuk mengikuti kelas bimbingan pranikah. Nah, kapan mereka mendapatkan akta pernikahannya ini? Mereka akan mendapatkannya pada hari H mereka menikah. Nah, setelah itu bagaimana dengan proses filingnya, penyimpanan arsip-arsip daripada akta pernikahan ini sendiri? Kurang lebih sama dengan tadi akta baptisan. Jadi ada soft copy dan juga ada hard copy-nya dan disusun secara sistematis baik dari tanggal, bulan, bahkan tahun. Sehingga sewaktu-waktu mudah untuk diakses jika diperlukan. Nah, yang terakhir adalah sertifikat penyerahan anak. Bagaimana caranya mendapatkan sertifikat penyerahan anak ini? Jemaat harus mengisi formulir yang bisa didapatkan di sekretariat GBI Battle Bandung dan juga didapatkan di counter ibadah pada hari Minggu. Nah, setelah mereka mengisi formulir ini, mereka memberikan kembali kepada bagian penyerahan anak dan akan diproses oleh bagian penyerahan anak data-datanya dan akan dibuatkan sertifikat. Nah, kapan mereka akan mendapatkan sertifikatnya? Mereka akan mendapatkan sertifikatnya pada hari H penyerahan anak. Nah, dan untuk filingnya, untuk pengarsipannya sendiri kurang lebih sama seperti akta-akta yang tadi saya sebutkan, yaitu dengan soft copy yang disimpan di dalam komputer ataupun laptop dan juga hard copy yang difotokopi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, demikianlah secara singkat proses surat menyurat, pengarsipan, dan juga beberapa informasi sedikit mengenai akta baptisan, akta pernikahan, bahkan sertifikat penyerahan anak. Semoga informasi ini bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Dengan demikian, berakhirlah perjumpaan kita di kelas manajemen. Ketiga praktisi tadi akan bersama-sama dengan kita di dalam kelas Zoom yang diadakan jam 11 nanti untuk membahas dan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar administrasi gereja.
Word of the day untuk hari ini adalah arsip gereja. Jangan lupa mengerjakan kuisnya dan dikumpulkan dengan tepat waktu untuk menjadi absensi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.